Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, beredar video yang kemudian seolah-olah ya Prabowo ini cium tangan Jokowi. Seolah-olah seperti itu ya. Saking hormatnya kepada seorang Jokowi. Wow, benar nggak begitu kan? Coba kita lihat saja realitasnya ya, realitasnya. Saking hormatnya kepada seorang Jokowi, seorang Prabowo begitu kan ya, seorang Prabowo ya seolah-olah sampai menyium tangan Jokowi gini begitu kan ya. Ini ada apa di balik ini semua, Bos? Ya, bagi kami nggak ada masalah, nggak ada masalah. Coba kita lihat saja realitasnya. Walaupun Jokowi belum ya sudah menjadi presiden begitu kan, nampaknya Jokowi santai-santai aja mereka. Ya, sampai gini begitu Jokowi. Tapi kalau Prabowo nunduk-nunduk seperti ini, sudah tahu kan kelihatannya begitu. Artinya apa? Artinya bisa saja seorang Prabowo ini bisa saja dikendalikan seorang Jokowi juga begitu kan. Dan itu sudah diakui oleh Prabowo bahwa saya ini ya kata di luar sana dikendalikan oleh seorang Jokowi. Oh, kenyataan videonya kok seperti itu kok begitu kan. Walaupun secara fakta memang begitu kan ya belum belum ada karena kebijakan Jokowi dan Prabowo ini berbeda. Tapi kita lihat saja ya. Jokowi ini gurunya Prabowo begitu kan. Dan itu sudah diakui oleh seorang Prabowo bahwa seorang banyak belajar kepada seorang Jokowi. Makanya tidak heran ketika komentar netizen banyak sekali komentarnya ini. Kayak jadi presiden aja enggak ya, apalagi jadi macan. Wah, mulai sekarang ya kalian nggak usah berharap banyak. Gue nggak tahu sih kemarin oposisi yang jadi pentolan 180 derajat milih Prabowo. Banyak yang kecewa di situ begitu. Jangan-jangan ya pendukung 58 begitu kan ya. Jangan-jangan ini banyak yang kecewa. Kenapa kok banyak kecewa? Kok segitunya sih Prabowo? Itu kan. Masyarakat Indonesia itu tidak ada masalah dengan Prabowo sebenarnya ya. Yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah bagaimana sosok seorang Jokowi ini yang kemudian seolah-olah mewarisi banyak hutang kepada seorang Prabowo. Maka disitulah kemudian ketika teriak-teriak adili Jokowi, justru Prabowo ya teriak-teriak apa? Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini kan pada akhirnya politik bertolak belakang ya. Masyarakat niatnya ingin bersama dengan Prabowo, tapi ya Prabowo bagaimana lagi? Kalau sudah lekat dengan seorang Jokowi begitu kan, tidak bisa lagi diatasi begitu. Sudah selesai di situ. Makanya ya tidak heran ketika seorang Prabowo dicap bahwa bisa dikendalikan bagi seorang Jokowi. Ya bagi kami menganggap bahwa jangan-jangan ini hanya menghibur seorang Jokowi saja begitu ya. Ya, nah, karena politik kita kan tidak tahu ya. Bahkan banyak komentar yang mengatakan orang-orang yang masih terlibat dan dengan Jokowi dan yang mendukung dinasti Jokowi dan anaknya harus ya dihukum mati. Buktinya bangkitnya kesadaran dari ya sistem yang zalim. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi kita lihat saja realitanya. Selama politik demokrasi Indonesia seperti itu begitu, tidak akan maju demokrasi kita. Camakan aja. Coba kita lihat saja, makanya secara hukum begitu kan, secara hukum seharusnya Prabowo ini harus membasmi. Karena itu sebagai janji dari seorang Prabowo ingin membasmi ya para koruptor-koruptor sampai ya ke padang pasir yang paling panas, kata seorang Prabowo. Tapi sampai hari ini belum berani Prabowo menindak siapa yang terlibat di pagar misterius itu. Ya, karena kita tidak tahu begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya karena ini masih 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo kan ya. Jadi tunggu saja nanti apakah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kalau lebih dari 2 tahun jangan diharap sudah. Kenapa? Karena itu puncaknya akan sibuk begitu kan untuk mencalonkan diri begitu kan di tahun 2029. Jangan-jangan Gibran maju lagi. Jadi saya kira inilah yang terjadi begitu. Coba kita baca. Jangan berharap kepada rezim ini, partai atau oposisi tetap berharaplah kepada Allah SWT. Iya, satu sisi kan kita kan punya kendaraan masing-masing. Artinya kendaraan itu adalah kendaraan politik. Siapa kendaraan politik itu? Ya itu partai begitu kan. Jadi ya inilah realitasnya. Saya yakin betul bahwa ketika Prabowo mengatakan sudah melekat dengan seorang Jokowi begitu kan. Nampaknya
terasa begitu bahwa di era hari ini nampaknya seorang Jokowi yang seolah-olah menjadi presidennya begitu, bukan Prabowo-nya. Karena kalau Gibran kan sudah jelas ya turun ke bawah begitu kan ya, belusukan sana sini begitu, realitasnya kan jelas. Ya, bahkan Gibran ini apa yang diminta oleh masyarakat iya aja mereka. Sedangkan Prabowo begitu kan. Sedangkan Prabowo mengatakan ini demi uang rakyat. Ini makan siang bergratis demi rakyat. Ya saya setuju dengan itu begitu. Tapi actionnya itu masih kalah dengan orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar terhadap bangsa kita. Jangan-jangan para oligarki. Jangan-jangan realitasnya bisa begitu kan. Ya seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ini ya sekarang ini bisa saja diambang kebingungan yang sangat luar biasa sehingga ya dianggap 11-12 dengan sosok seorang Jokowi. Tapi bagi kami begitu kan ya, jangan-jangan ya kau 58 nyesel. bisa saja terjadi begitu. Karena ini politik ya. Bahkan ada video yang beredar yang sangat luar biasa begitu dari beberapa pengakuan begitu kan ya, bahwa di era hari ini begitu dari kepemimpinan seorang Prabowo masih saja bayangan-bayangan Jokowi ini masih menyelimuti itu soal-soal itu begitu ya, saking kuatnya di para orang-orang yang kemudian fanatik terhadap politik kita. Nih coba kita lihat saja. Karena Jokowi demi Jokowi. Terima kasih ya, terima kasih Anda semua. Ini banyak sekali begitu. Kok malah presiden yang nunduk ke Jokowi, sedangkan Jokowi nggak hormati presiden? Ada apa di antara keduanya? Seperti ada sesuatu yang pegang Jokowi sehingga PS tunduk dan hormat kepada Jokowi. Makanya saya lihat dari beberapa video yang muncul begitu kan ya. Jangan-jangan ketika seorang Jokowi salaman dengan Prabowo begitu kan, maka seolah-olah tangan Jokowi dicium oleh Prabowo begitu ya. Jadi begini kan, nampaknya kan saling saking menghormati seorang Jokowi, tapi terkesan dari masyarakat ya mencium tangan Jokowi dan sebagainya kan itu logikanya. Jadi saya kira ya kayak kadar biasanya lah begitu kan, seperti Pak SBY. Pak SBY walaupun menjabat 2 periode begitu kan ya, tidak pernah rasanya masih intervensi sana sini begitu kan, tidak ada rasanya. Apalagi yang 2 periode dan sebagainya. Saya kira ini yang akan terjadi nantinya begitu kan, bahwa di negara kita ini kalau masih saja begitu kan ya Prabowo seperti itu ya orang-orang akan melihat wah ngapain ya bisa saja dicap 11-12 dengan seorang Jokowi. Tapi kebijakan sekarang ini sudah paham bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan seorang Jokowi begitu. Coba bayangkan IKN kan dipangkas begitu kan ya. Setelah dipangkas maka kemudian ya yang terjadi ya kita lihat saja. Ya sudah dipangkas ya APBN-nya. Yang lain juga banyak dipangkas. Sebenarnya ini akan menghemat begitu kepada negara kita. Tapi jangan sampai ada yang saya katakan tadi PHK. Jadi kalau seperti IKN ya kalau mau mangkrak ya mangkrak sekalian. Kalau mau pusat kota ya jadi pusat kota aja begitu kan ya. Jadi saya kira nantinya begitu akan kebingungan nantinya ya. Seorang presiden Prabowo ini nanti akan kebingungan apakah IKN mau dilanjutkan atau tidak. Mungkin akan dilanjutkan setelah mau lengser. Karena di negara kita itu masih menyimpan ibarat amunisi begitu kan ya, masih menyimpan sandra ini sandra itu, mau loncat ini mau itu, masih banyak seperti itu. Jadi tidak heran ketika politik Prabowo menyanjung seorang Jokowi sana sini, pada hakikatnya siapa yang paling posisinya terhormat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.